Eh, ya, selamat siang khususnya Bapak ucapkan selamat belajar di anak kelas 12 BDP. Pada kesempatan hari ini, khususnya di eh, Rabu 29 Juli 2020, untuk anak kelas 12 kita akan belajar membuat namanya e-commerce. Yang di buku itu pada halaman 20, ada halaman buku itu. Nah, pembuatan situs e-commerce itu di halaman 20. Nanti peserta didik bisa melakukan beberapa percobaan kegiatan. Itu artinya ada beberapa website yang disediakan gratis, juga ada yang berbayar. Itu artinya nanti peserta didik itu melakukan kegiatannya seperti yang tertera tampil di sini nih. Nah, karena kita menggunakan salah satu website e-commerce Strict ini ya, menggunakan ini yang tampilan seperti ini. Nah, Strictly ini biasanya digunakan untuk salah satu pembuatannya untuk e-commerce. Nah, ini ada beberapa tahapan cara pembuatannya di sini. Yang pertama ada fiturnya, Bapak jelaskan sedikit ya. Ada basic infonya, nanti ada beberapa kategori. Nantinya kamu bisa memilih sini nih. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ketika mau melakukan kegiatan ini, maka peserta didik melakukan nama-namanya itu ada salah satunya registrasi, pendaftaran, ya. Jadi artinya peserta didik memverifikasi data dulu. Tampilannya akan seperti ini kalau menggunakan Linkerd Link, ya. Jadi peserta didik bisa menggunakan akun yang seperti ini. Kemudian ada beberapa juga yang tampilannya juga seperti sini juga ada. Itu bisa digunakan nantinya tampilan seperti ini. Nah, kemudian nanti diarahkan tampilan untuk memilih salah satu itemnya. Dimana peserta didik nanti setelah melakukan kegiatan seperti ini, ada tahapannya, langkah-langkahnya, ya. Nah, nanti ini harus pelan-pelan dulu peserta didik lakukan. Ini artinya peserta didik melakukan kegiatan seperti ini harus coba dulu, baik menggunakan handphone, itu juga bisa handphone, ya. Artinya bisa menggunakan media yang lainnya juga. Nah, kemudian untuk materinya, Strikingly itu biasanya digunakan untuk salah satunya basic pembuatan e-commerce. Nah, kita akan cari salah satu di sini. Ini salah satu tampilannya seperti ini. Nah, kita akan memilih satu tampilan untuk contoh sampel aja ya. Bapak akan pilih salah satunya tampilan seperti di sini. Nanti peserta didik tinggal memilih aja, ya. Nanti kalau pengen login ini ada tampilan seperti ini ya Bapak blok ini. Silahkan login nanti di sini, ya. Nah, kemudian juga ada beberapa yang udah jadi seperti ini tampilannya menggunakan EWIX. Ini juga bisa. Artinya kamu bisa menambahkan produk di sini, ya. Cara login-nya juga sama. Nah, ini tampilan untuk produk yang akan peserta didik atau siswa-siswi akan gunakan, ya. Nah, kita akan masuk di sini, pilih salah satu itemnya nanti. Mana yang menarik? Ya, saya pikir ngambil yang di sini basicnya. Editing start. Tunggu prosesnya, ini tergantung dari jaringan peserta didik. Kalau jaringannya agak lumayan bagus, artinya dia cepat diproses biasanya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kita lakukan pertama menggunakan ini aplikasinya, salah satunya ini. Ini di media juga banyak terjadi kegiatan yang menggunakan media website yang ada, ya. Tampilan seperti ini juga sama yang akan kita gunakan, contohnya seperti ini. Nanti ada pemilihan dashboardnya, ya, kategori produknya, ya. Nah, di sini ada beberapa item nanti yang bisa kamu rubah. Nah, nanti akan tampil seperti ini itemnya, contohnya kita kembali ke sini. Ini bermasalah pada jaringan ini ya. Nah, kalau peserta didik belum punya akun, nanti silahkan harus punya terutama Gmail. Bisa informasinya masuk di sini, di Gmailnya. Nah, ini ada beberapa informasi yang udah masuk. Artinya kita udah bisa menggunakan untuk ticker linknya. Nah, kemudian kita akan menggunakan basic information-nya nanti, penggunaan seperti ini. Itu juga sama seperti ini ya. Itemnya, pemilihannya, desainnya, ya. Itu artinya peserta didik melakukan ini nantinya. Nah, berikutnya kalau tampil, nah ini bisa kita edit semua di sini tampilannya. Jadi artinya kalau peserta didik ingin mencari informasi mengenai ini, cari aja di sini. Nah, kita kembali ke Google. Jangan lupa. Ini salah satunya. Nah, kita akan klik, refresh dulu, F5. Nah, ini login.
Ini Bapak copy aja, masukkan di Google sini. Ini hapus dulu. Kita akan mencari situs salah satu seperti ini. Login. Nah, kan tampilan login seperti ini. Nah, kita akan cari. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, silakan login. Kita pilih yang di nomor 2 ini, bagian 2 di sini. Akan saya klik. Nah, kemudian akan tampilannya seperti ini. Artinya kamu udah bisa mengeditnya di sini. Ya. Ini udah jadi. Nah, karena kemarin di sini saya menggunakan passwordnya sering berganti-ganti, maka akan tampil seperti ini. Jadi artinya kalau kamu bisa membuat yang baru, silakan ya. Artinya ini ada beberapa blok yang akan ditampilkan. Jadi kita tinggal pilih aja. Saya menggunakan satunya di sini. Ini belum dipublish, artinya tampil seperti ini. Nah, ini alamatnya, kemudian klik di sini. Tunggu prosesnya dulu. Maka ini akan menjadi salah satu tampilan itemnya agak berbeda. Nah, jadi tampilan ini sama dengan yang seperti di sini. Nah, jadi artinya kamu udah bisa melakukan loginnya menggunakan beberapa media yang udah ada. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Di sini bisa merubah. Klik aja. Nah, jadi artinya tampilan ini, tapi jangan lupa backgroundnya boleh diganti, silahkan nantinya. Cuma cara penggunaan ini, jangan lupa harus mempunyai email dulu. Jadi peserta didik wajib mengisi emailnya dulu terdahulu, ya. Kemudian akan kembali diinformasikan di sini. Apakah kamu punya akun seperti ini? Ini biasanya tampilan seperti ini jika terjadi kesalahan untuk passwordnya. Jadi passwordnya kalau bermasalah, artinya kamu akan dikonfirmasi ulang seperti ini nantinya. Nah, berikutnya tampilan untuk dekelingnya udah jadi. Jadi tampilan ini membantu aja kita untuk login ke string key-nya. Nah, kemudian kita akan masuk lagi di sini, ada beberapa kegiatan. Ini untuk exit-nya, linknya juga ada di sini semua. Nah, berikutnya kegiatan ini akan kita lakukan ketika peserta didik bisa login dulu di akun ini. Nah, ini tergantung peserta didik background-nya mau seperti apa nantinya. Jadi Bapak harap kamu bisa mencobanya di rumah dulu ya. 12 BDP contoh kita akan edit di sini. Sama seperti kayak blogger contohnya. Cuma kalau peserta didik belum punya akun, jadi tidak bisa melakukan login di tempat ini. Ya. Nah, berikutnya silakan ini misalnya bisnis daring dan pemasaran. Nanti artinya tulisan ini bisa kamu perbaiki atau di edit ya. Nah, ini artinya kalau seperti ini kemungkinan terjadi kesalahan koneksi. Jadi artinya kamu harus perbaiki koneksi yang pada jaringan tempat kamu berada ya. Jadi F5 aja kalau terjadi permasalahan seperti ini, kita perbaiki dulu. Artinya karena jaringannya bermasalah, kamu belum bisa login menggunakan akun yang di sini. Nah, ini Bapak kasih gambaran dulu, beberapa info aja. Nah, untuk mobile action nanti kegiatan harus seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa handle dan foldernya harus dilihat dulu tampilannya, kegiatan seperti apa. Ini udah masuk seperti ini, tampilan punya kita seperti di sini. Nah, udah ada ini itemnya. Ya. Jadi apa ini bisa dirubah semua nantinya sesuai keinginan kamu. Ini juga boleh diisi. Nah, sama artinya peserta didik harus melakukan kegiatan seperti ini harus menggunakan atau jaringan yang stabil. Jadi artinya ketika kamu login di sini nggak ada masalah. Nah, ini alamatnya. Nanti peserta didik bisa lakukan untuk percobaan di rumah. Ini salah satu tampilan aja, banyak media yang lainnya akan digunakan. Nah, ini contohnya. Ini udah ada juga yang udah jadi. Jadi peserta didik bisa menggunakan akun yang mana aja. Ya. Nah, kembali ke materi kita, ada beberapa hal yang Bapak harus ingatkan juga. Nah, untuk tampilan ini nanti peserta didik itu harus bisa membuatnya dulu tampilannya seperti ini. Nah, nanti kegiatan kita akan praktek menggunakan salah satunya media yang di sini. Baik menggunakan situs eWIC juga bisa. Ya, itu artinya sudah disediakan layanan kontennya. Nah, kemudian ada beberapa fitur atau item domain yang akan kamu buat nantinya. Ya, nah di sini cuma sekilas gambarnya aja kegiatan yang harus kita lakukan. Ini resolusi gambarnya, rasterkan uploadnya jadi 200 kali 200 untuk ke atasnya. Ya. Kemudian untuk upload gambarnya juga harus dilihat nantinya. Ini kalau tampilan di HP seperti ini.
Nah, ini tampilan di HP. Nah, jadi fitur ini biasanya sering digunakan. Nah, ini salah satu tampilan-tampilan yang akan kita gunakan biasanya. Nah, kalau di sini, ini bisa dirubah semua sesuai keinginan peserta didik. Itu artinya kamu bisa membuat ini sesuai keinginan kamu, ya. Nah, kemudian kita akan kembali ke sini dulu. Ini bisa diganti. Setting jangan lupa itu bisa perbaiki semua. Setting domainnya, namanya apa, ya. Ini Bapak pakai versi yang gratis untuk sementara. Ya, cuma kalau peserta didik pengen beli silahkan. Ini salah satu domain yang akan kita gunakan namanya di sini. Ini baru diganti, namanya baru diganti nantinya. Artinya peserta didik bisa membuat sesuai dengan keinginan peserta didik, ya. Nah, registrasi ini jangan lupa. Nah, ini namanya harus punya dulu, domainnya diisi, itu artinya kamu bisa mengisi nama itu sesuai dengan keinginan kamu. Nah, berikutnya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kamu isi di sini, baik dia menggunakan kegiatan yang akan kamu gunakan di sini, ya. Kemudian pembayarannya, kemudian mobile actionnya seperti di sini, handler foldernya juga. Kemudian ini bisa, artinya live chat ini bisa kamu ketika menggunakan tampilan seperti ini bisa langsung chat dengan beberapa teman kamu atau pelanggan yang akan menggunakan media yang udah kamu buat. Artinya kamu harus punya ini dulu nih. Nah, ini, ya. Jadi peserta didik menggunakan link ini biasanya baik jenis Facebook juga punya. Jadi kalau peserta didik punya Facebook, nggak harus menggunakan akun ini, nggak, ya. Jadi peserta didik bisa menggunakan Facebook, stiker linknya. Nah, ini akan tampil. Ini biasanya kalau seperti ini tampilnya bermasalah pada jaringan. Baik dia menggunakan handphone seperti ini juga boleh, nggak ada masalah. Nah, tampilannya pakai handphone juga boleh, nah, nggak ada masalah, ya. Nah, ini bisa tampilan seperti ini. Tapi jangan lupa, backgroundnya boleh kamu ganti, boleh silahkan, ya. Kemudian boleh kamu tambahkan video juga boleh. Kemudian berikutnya, nah ini ada sistem pembayaran yang akan kamu lakukan, ya. Baik dia menggunakan PayPal ataupun menggunakan media yang lainnya. Ya. Kemudian berikutnya kita akan ke sini untuk promosinya. Nah, kamu bisa menggunakan media promosi seperti ini untuk tampilannya. Kemudian tinggal di upload aja, ya. Tapi Bapak sarankan ini jangan di upgrade. Kalau di upgrade nanti ini bermasalah ketika kamu menggunakan akunnya. Nah, berikutnya SEO-nya juga bisa langsung satu paket di sini. Jadi kamu pembelajaran domainnya langsung aja, ya. Artinya kalau ini udah jadi semua, desainnya udah bagus, peserta didik nanti bisa meng-publish atau menguploadnya, ya, promosikan, artinya di-publish. Jadi peserta didik bisa melakukan kegiatan ini, ya. App Store-nya artinya kamu pembelanjaannya bisa melalui media apa aja. Ini boleh kamu add aja nantinya pembayarannya. Seperti ini nggak saya save karena dia bermasalah, ya. Nah, ini untuk tampilan yang tadi seperti ini. Kamu bisa memilih layarnya seperti apa nanti tampilannya. Nah, berikutnya, nah tampilan ini udah jadi. Ini udah, nanti terlihat di sini. Ini. Kemudian ini untuk domainnya nanti silakan kamu buat, ada petunjuknya di sini. Bapak akan bagikan link ini nantinya. Nah, sharekan ini, link ini, kopikan aja ke beberapa media yang udah Bapak sediakan. Nanti peserta didik bisa klik link itu langsung otomatis keluar tampilan ini nantinya, ya. Nah, berikutnya ada beberapa hal Bapak sampaikan juga untuk sharing infonya. Di sini harus menggunakan beberapa fitur untuk ikonnya, ya. Nah, ini ada beberapa ekstensinya, terus kamu ikat nantinya, ya. Ini bisa kamu pilih mana yang kamu akan pakai, silahkan, ya. Ini juga sama. Untuk digital marketingnya langsung di sini semua nantinya. Artinya kamu belajarnya nggak cuma mereview, tapi kita melanjutkan di anak kelas kelas kemarin, ya. Ini kalau dia bermasalah F5 aja, maksudnya refresh.
dia bisa mengulang nantinya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk settingan, nah ini diperbaiki dulu namanya, jangan lupa di sini diganti dengan kegiatan yang akan kamu buat, ya. Minimal nanti Perta Didik bisa menampilkan item yang seperti ini. Nah, minimal dulu untuk loginnya di akunnya harus benar. Ketika tampilan ini udah jadi, kamu bisa edit. Nah, cuma jangan lupa diatur sebagus mungkin dulu sesuai keinginan kamu. Nah, ini bisa diganti semua sampai di sini. Nah, ini bisa dirubah semua. Artinya ketika orang buka websitenya kamu dengan nama ini, dengan domain yang ini akan berubah dengan nama kamu. Ya. Berikutnya, nah ini tampilan-tampilan fitur yang bisa kamu rubah, kamu edit dengan berbagai gambar biar menarik kontennya. Nah, ini artinya ini bisa diisi nantinya, boleh kamu rubah atau diganti ya. Nah, ini juga sama, ini bisa diganti semua fitur seperti ini. Nah, ini artinya kamu udah bisa mengoperasikan untuk striknya udah bisa ya. Nah, berikutnya untuk kegiatan ini, jadi Bapak harap kita pelan-pelan dulu nanti. Lagi dari registrasi akunnya, dia akan tampilan seperti ini di emailnya kamu. Jadi ketika kamu menggunakan akun ini, email ini harus dibuka dulu terlebih dahulu. Emailnya dibuka, nanti boleh dilakukan ketika login-nya menggunakan akun seperti ini. Nah, kalau yang ini menggunakan e ini juga mudah. Ini alamatnya. Nah, artinya ini yang udah saya buat, ini udah jadi. Jadi Bapak tinggal perbaiki aja beberapa fiturnya, cuma nggak saya lanjutkan karena kita pembelajarannya beberapa kegiatan yang harus kita selesaikan dulu. Nah, ini untuk marketingnya ada view, Google Ads-nya, Facebook-nya, kemudian ada diskonnya, newsletternya boleh kamu tambahkan semua di sini nanti itemnya. Nah, di sini ada fitur untuk e-commerce-nya, kita melanjutkan materi yang kemarin, artinya kamu harus punya akun ini dulu juga. Ini boleh digunakan, boleh. Artinya tampilan ini nggak mesti harus seperti yang ini, nggak mesti ya. Itu artinya kita udah sama, ini settingan dan segala macamnya, udah sama tampilan seperti ini. Nah, ini settingannya seperti tampilan seperti ini. Kalau di sini kan karena dia udah prabayar, maka tampilannya dia agak bagus begini. Ya, artinya dia udah bisa menggunakan semua tampilan ini kan sama dengan ini. Nah, udah sama. Cuma untuk Perta Didik jangan dipublish dulu. Harus dicek dulu kontennya udah menarik atau belum ya. Nah, di sini tim, artinya orang yang mengembangkan di sini udah ada semua, admin, editornya, untuk blogernya, untuk store manajernya. Artinya kamu boleh tambahkan di sini, boleh. Artinya kamu bisa menggunakan IG, Facebook, stiker linknya, WA-nya boleh tambahkan juga ya. Kita kembali ke desain. Nah, ini fiturnya seperti ini. Artinya tampilan ini nggak mesti harus seperti ini. Nah, ini yang kita gunakan. Karena kita menggunakan akunnya ini. Nah, fiturnya sama atau tidak? Kita akan lihat. Nah, ini fiturnya udah sama, nggak jauh berbeda. Artinya kamu belajar dulu pelan-pelan, alurnya seperti apa. Nah, ini tampilan-tampilannya. Nah, ini artinya dia kalau sudah menggunakan galeri, kontaknya, aperturnya, artinya dia udah membuat semua tampilannya menjadi ya. Nah, kemudian ini satu tampilannya seperti ini, artinya juga tampilannya sama seperti ini. Nah, ini kan belum kita edit, cuma kita nggak boleh publish. Nah, ini cara pengetikan, pembuatannya, jangan lupa ya. Ini harus benar juga. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan. Untuk linknya itu jangan dibuat dulu. Kalau udah benar, ini boleh kamu tambahkan Facebook atau apa di sini juga boleh. Cuma kalau media menggunakan ini yang seperti tadi di sini, dia menggunakan Facebook dengan linkeringnya harus punya dulu. Jadi kalau Perta Didik belum punya, harus daftar dulu registrasinya. Nah, nanti tampilannya yang Bapak mau minimal seperti ini dulu. Nah, tampilan seperti ini. Minimal dulu tampilannya seperti ini, yang sini. Nah, minimal bisa ini dulu. Jangan merubah tampilan ini dulu. Kalau belum bisa, artinya kita harus sama-sama belajar ya. Nah, ini ada settingannya, audio dance-nya, style-nya, texture-nya, ya, layout-nya juga ada. Ini boleh kamu ganti, boleh. Ya, artinya boleh kamu rubah juga boleh. Ini boleh tambahkan upload video dan segala macam. Kalau kamu punya video, kalau punya di konten YouTube juga boleh ya. Kalau menggunakan video ini boleh di link kan juga boleh. Artinya kalau kamu klik link sama menggunakan kayak kita sini e-learning, linknya kalau kamu klik bisa tampil seperti itu ya.
Nah, berikutnya ini saya cancel aja karena saya udah punya beberapa fitur seperti ini. Tampilan contoh sederhana paling ini. Nah, ini sederhana. Cuma kalau ini, nah ini untuk fitur tampilannya, ini belum terlalu jadi benar. Artinya, ini nanti akan Bapak gunakan juga untuk materi pembelajaran kita selanjutnya. Ya, kita kembali ke materi kita. Penggunaan ini, itu biasanya, nah berhubungan dengan e-commerce yang kamu punya, itu di halaman 20 LKS-nya. Nanti bisa kamu baca, kemudian kamu tanyakan apabila siswa-siswi belum mengerti. Artinya kamu juga harus banyak belajar di sini. Ini mulai agak susah juga nih, ya, untuk materi terakhir kita yang di sini. Untuk khusus online-nya, ada anak kelas 12, buku seperti ini. Jadi berharap bisa kamu pelajari nantinya. Nah, kemudian artinya kamu merubah tampilan ini dengan hal-hal yang kamu inginkan. Artinya bisa menarik pelanggan atau konsumen. Artinya kalau siswa peserta didik sudah bisa melakukan tampilan seperti ini, berarti itu sudah menjadi tahapan yang pertama itu sudah jadi. Artinya tahapan berikutnya kita akan mengedit tampilan yang di sini, ya, merubahnya dengan kalimat, artinya dengan kegiatan yang akan kita buat berdasarkan praktek atau ketentuan yang sudah kita lakukan. Artinya kalau semua udah ini bagus, jadi kamu boleh publish. Nanti kamu link ini kamu share-kan aja di tambahkan aja di seperti ini. Artinya link ini akan sama. Ketika udah kamu edit, kamu rapikan di sini akan tampilan seperti apa. Artinya kalau dia masih sama dengan ini, berarti kan kamu harus merubahnya. Nah, masih sama ternyata, jadi nggak ada masalah ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak harap bagi siswa yang belum mengerti, jadi Bapak harap silahkan kasih pertanyaan atau komentar nanti di bawahnya. Materinya juga sama akan Bapak share-kan ke beberapa siswa-siswi juga yang di anak kelas 12. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati.